Ya, kita kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Pak Said, saya ulangi lagi ya pertanyaan tadi sebelum kita terpotong oleh iklan. Ini kan dari warga masih belum berani pulang ke rumah mereka masing-masing karena merasa belum ada jaminan keselamatan dan mereka masih terancam. Mereka masih merasa terancam. Ada himbauan mungkin Pak dan juga solusi dari masalah ini agar situasi bisa kembali kondusif di Sampang Madura. Ya, saya menghimbau kepada saudara-saudara saya yang di Sampang agar hidup rukun, damai, soal perselisihan diselesaikan dengan damai, dengan silaturahim, dengan musyawarah. Dan itu pun sudah saya komunikasikan dengan Wakil Gubernur Jawa Timur, Pak Saifullah Yusuf, yang kebetulan juga salah seorang ketua PBNU, dan ketua NU Kiai Mutawakil, dan Bupati Sampang Pak Nur Cahya. Malah Pak Wakil Gubernur mengatakan PBNU nggak usah turun, itu masalah lokal saja, biar cukup saya, kata Wakil Gubernur. Oleh karena itu tunjukkan warga masyarakat Madura yang terkenal dengan akhlaknya, moralitasnya yang tinggi. Tunjukkan bahwa warga Madura menjunjung tinggi persaudaraan, menghormati kerukunan, menghargai perbedaan pendapat, tapi tidak sampai menjadi konflik permusuhan. Itu himbauan saya. Di saat-saat yang sangat krisis, kita umat Islam harus bersatu, kita bangsa Indonesia harus bersatu. Mari kita bangun persaudaraan yang kuat. Yang sudah biarkan berlalu ke depan. Ini semua saudara sendiri, semua masih kandung. Hendaknya ya masyarakat Sampang menerima kepulangan para pengungsi itu dengan penuh persaudaraan. Iya, terima kasih Pak Said. Pak Hadun, dari sisi hukum kita sudah mengetahui bahwa ini adalah suatu bentuk pelanggaran HAM berat yang itu sudah kita komunikasikan dengan Komnas HAM, dan saya mengharapkan dari sisi hukum marilah para penegak hukum lakukan suatu tindakan yang sesuai dengan hukum. Para pelaku hendaknya dijerat dengan undang-undang yang sudah berlaku. Sehingga dengan begitu keamanan masyarakat yang berada di pengungsian yang saat ini mengalami pemutusan air dan pemutusan makan karena Pemda lagi mengalami kekurangan atau krisis pendanaan. Dan saya ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan saya merasa bahwa ketika saya duduk di sini malah risih. Oleh karena itu harapan kami, marilah berbagai elemen bersatu padu dalam rangka menciptakan suasana kondusif. Sehingga terciptalah kondisi yang sangat bersatu padu di antara masyarakat Sampang ini. Tadi di awal perbincangan kita sempat memberikan kesempatan ya kepada Rois, adik dan juga putra dari Ibu Uma untuk menelpon, ikut sumbangsih suara begitu di sini. Tetapi belum sampai, hingga saat ini belum juga ada telepon yang masuk dari Rois. Untuk itu Ibu ya, kita berikan kesempatan Ibu Uma, ibu dari Rois dan juga ibu dari Pak Tajul untuk bisa ada yang disampaikan Ibu kepada putra-putra Ibu. Saya perlu sampai akhir sampai pon sudah sampai. Mungkin ke Pak buan nona Pak. Saya terorois saya jelepe tamu ngamuk. Sebenarnya pola ngancam ka teretan ben ka kuda to. Kuda pahina-hina terus ke orang-orang itu seponna. Kuda terus pancet seletok tak talak jandel ka. Ben pada ben masyarakat tuh. Masyarakat saya cucu saya ngoper, saya napa saya poin ngapain karo Ismalolo, penih kuda terocan ke setuju. Baik. Dia ingin anaknya itu menjadi dingin dalam artian menjadi bersatu dengan adiknya, artinya sehingga di sini tercipta kondisi yang sangat bagus sehingga tidak menghina-hina ibunya dan tidak lagi melakukan pembakaran atau akan membunuh ibunya sendiri. Ya. Ada PATN dan gula. Ya, sama aja dengan yang dibunuh sudah. Baik. Saya menangkap kesedihan dari Ibu Uma karena bagaimanapun ini putranya sendiri begitu ya. Semoga masalah ini apalagi satu keluarga bisa segera rukun kembali, damai kembali begitu Pak ya. Dan terakhir, agama Islam tidak hanya membawa misi akidah dan syariah saja. Bukan hanya rukun iman dan rukun Islam saja, tapi juga akhlakul karimah. Akhlak yang mulia itu juga misi Islam yang paling utama. Baik. Terima kasih Bapak dan juga Ibu untuk hadirannya di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih sekali.